Assalamualaikum. Oke para jenius, kita ketemu lagi. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan bahagia ya. Kita di bab 561 sampai 565. Selamat bersantai. Bab 561. Dalam Puremun sekte spiritual, di sebuah istana di tengah danau, seorang wanita murni dan suci sedang duduk. Dia seperti ukiran dewa bulan dan bintang. Kamu akhirnya muncul. Jantung The Saint Moon Aon Dewades mulai berdetak cepat ketika senyum dingin muncul. Sua, dia mengeluarkan kalajengking, yang sekarang seukuran banteng. Matanya merah dan dingin dan membuat orang-orang di sekitarnya merasa kedinginan. Sesaat lalu, matanya mulai berjuang, lalu berhenti. Kirim perintah, Zhao Feng berada di perbatasan selatan Kepulauan Tianlu, kira-kira di sekitar 8 gunung Desolate. Pakar apa yang ada di sekitar 8 Desolate Mountain? Gunakan nama Puremun Spiritual Sect untuk memerintahkan mereka menangkap Feng Feng, dan memberi mereka hadiah besar jika mereka berhasil melakukannya. Petik 2. The Saint Moon Bibi Dewi mengambil slip giok dan pesanan diturunkan. Menjadi sekte bintang 2,5 bintang, Puremun Spiritual Sect adalah kekuatan terbesar di Kepulauan Tianlu. Dalam 1 jam, berita telah bepergian keluar pulau yang Puremun Spiritual Sect berada di dalamnya. Kita harus tahu bahwa itu pulau tempat sekte itu berada beberapa kali lebih besar daripada benua bunga Azure, dan ada beberapa lusin pulau semacam itu di Kepulauan Tianlu. Bahkan Dewi Bibi Saint Moon, Dewa Void Dewa, tidak dapat mencapai Zhao Feng tanpa menghabiskan waktu. Sua, secerca energi mental melintas melalui kalajengking raksasa. Reaksi Zhao Feng ini sangat cepat. Dia sudah merusak hubungan dengan kalajengking. Petik 2. Ekspresi Saint Moon Bibi Dewi menjadi redup. Pada saat yang sama, di tempat yang sangat jauh di atas lautan tanpa batas. Sepertinya aku harus menyerahkan kalajengking itu. Zhao Feng membuka mata dan tersentak. Mematahkan kontrak hewan peliharaan dengan kalajengking itu membuatnya terluka, tetapi melakukannya membuatnya merasa lebih aman. Tanpa tautan raksasa kalajengking, ketiga sekte tidak akan bisa merasakan lokasinya lagi. Saya harus meninggalkan Kepulauan Tianlu secepat mungkin. Zhao Feng memiliki ekspresi serius. Dia telah belajar tentang situasi di sini. 3 kekuatan terkuat di Kepulauan Tianlu adalah Puremun Spiritual Sect, Black Cliff Palace, dan Moon Demon Palace. Mereka mengendalikan puluhan benua, sebesar benua bunga Azure. Sekarang dia muncul di wilayah mereka, tidak ada tempat yang aman. Untungnya, roh Holy Saint Partial mengirimnya ke tepi Kepulauan Tianlu. Tianlu Islands, 8 Desolate Mountain. Sebuah peta dan beberapa informasi muncul di pikiran Zhao Feng, yang berisi posisi tempat-tempat penting di dalam Chang Ocean. Chang Ocean adalah samudera di dalam samudera tanpa batas, dan itu berisi beberapa ratus pulau, masing-masing seukuran Kepulauan Tianlu. Benua bunga Azure hanyalah sebidang kecil tanah di Kepulauan Azure. Dari sini, orang bisa melihat betapa besarnya samudera Chang. Selain itu, ada juga pulau-pulau kecil yang tak terhitung jumlahnya di dalam batas-batasnya. Misalnya, 8 Desolate Mountain. Setelah melewati 8 Desolate Mountain dan beberapa juta mil lagi, saya akan dapat meninggalkan Kepulauan Tianlu. Tubuh Zhao Feng bersinar dengan kilat. Sua. Sinar cahaya biru dan ungu melintas di langit. Laut tanpa batas tidak sama dengan lautan normal. Di dunia ini, tidak termasuk tanah, semuanya berada di lautan kabut. Semakin tinggi, semakin tipis kabut, dan semakin rendah, semakin tebal kabut. Petik 2. Zhao Feng melihat sekeliling saat dia terbang. Ada spesies aneh di sini, serta ancaman lain dari alam. Zona bawah lautan kabut sangat tebal dan membentuk air, samudra nyata, manusia tidak cocok tinggal di sini. Di sini, kenyataannya, pulau-pulau itu hanyalah bintik-bintik, yang cocok bagi manusia untuk hidup. Setelah benua kuno-kuno hancur, benua berubah menjadi sekelompok bintik yang menyebar ke seluruh bumi. Masing-masing bintik ini menjadi pulau dengan ukuran yang berbeda. Bagi manusia, lautan tak terbatas itu sepi dan tandus. Hanya sejumlah kecil spesies dan binatang yang bisa tinggal di sini. Qiu, kecepatan Zhao Feng meningkat secara bertahap, dan dia 10 kali lebih cepat daripada dia di benua bunga Azure. Gravitasi dan ketahanan di samudera tanpa batas sangat kecil. Bahkan mereka yang berada di realem konsolidasi dan ascended realem bisa terbang ke sini dengan mudah. Namun, Yuan Qi di sini sangat tipis. Mereka yang memiliki kultivasi di bawah realem spirit true tidak akan bisa bertahan lama di sini. Surga bumi Yuan Qi di sini terlalu tipis. Terbang untuk waktu yang lama membutuhkan primal crystal stone. Petik 2.
Zhao Feng tidak bisa tidak menghela nafas. Gulu. Setelah terbang selama puluhan ribu mil, gelembung Yuan Qi yang kental mulai muncul. Ada wilayah Yuan Qi tertentu di lautan, tetapi biasanya, binatang yang kuat atau spesies lain tinggal di sana. Zhao Feng waspada, dia biasanya tidak terlalu dekat dengan laut ketika dia terbang. Suara mendesing, wosh, beberapa sosok hitam melompat dari lautan. Mereka memiliki aura kuat yang lebih kuat dari seseorang dari benua bunga Azure. Melihat dari dekat mereka, mereka adalah ular air hitam, masing-masing setebal tong. Ular-ular hitam ini bisa keluar dari lautan dan terbang di udara karena gravitasi dan resistensi di sini sangat rendah. Lebih jauh lagi, mereka bukan ular biasa. Ular-ular hitam itu sepertinya mengendus sesuatu dan menyerang ke arah Zhao Feng yang berjarak puluhan mil jauhnya. Ular air ini setidaknya berada di peringkat mistis benar. Zhao Feng tidak mundur, dia ingin menguji seberapa kuat mereka. Patriark Hong telah memberitahunya bahwa itu peringkat-peringkat dewa yang benar adalah persyaratan minimum untuk melakukan perjalanan keliling dunia luar, tetapi itu akan sangat beresiko bagi mereka. Patriark Hong menyarankan kepada Zhao Feng bahwa itu ia harus mencapai setengah-setengah Origin Core Realm terlebih dahulu, tetapi Zhao Feng jelas tidak berada di setengah Core Realm asal belum. Mati. Zhao Feng mengirim angin dan kilat melalui udara. Ledakan, ular-ular hitam dipotong-potong dan tubuh mereka jatuh ke laut. Selama kekuatan seseorang belum mencapai Real Core Originum, mereka tidak dapat mengancamku. Zhao Feng tersenyum samar. Gulu, gulu, gulu. Lautan dalam 100 mil tiba-tiba mulai terlempar dan berputar. Zhao Feng merasa sedikit tidak nyaman, tetapi karena dia tidak bisa menggunakan mata roh dewanya, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia menggunakan sense spiritualnya untuk mendeteksi sekelilingnya dan melompat ketakutan. Sense spiritualnya dibatasi di lautan tanpa batas dan tidak bisa mendeteksi sangat jauh. Gulu, 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 puluhan ribu binatang, terutama ular air, melonjak keluar dari lautan. Yang lebih kecil dari binatang-binatang ini seukuran telapak tangan sedangkan yang lebih besar adalah ukuran gunung kecil. Mereka semua bisa terbang di udara sebentar. Lebih dari selusin binatang buas ini memiliki aura yang sebanding dengan setengah inti realem inti, dan yang lainnya semuanya berada di realem spiritual. Menjalankan, lari, kelopak mata Zhao Feng bergetar saat semakin banyak binatang muncul. Angin petir tornado, Zhao Feng menggunakan serangannya dengan area terluas dan menyapu semuanya dalam 1 atau 2 mil. Gelombang-gelombang binatang jatuh ke lautan dan mengubah dunia termerah, tapi itu hanya menyebabkan semakin banyak binatang muncul. Zhao Feng mendengar beberapa raungan yang dalam datang dari dasar lautan. Mungkin ada beberapa binatang sovereign yang menuju ke arah ini. Hanya dalam waktu singkat, puluhan ribu hewan dalam jarak ribuan mil telah mengisi daya. Tuan, sedang mengisi daya. Tuan, ini mungkin pertama kalinya Anda di sini. Ini adalah wilayah dari binatang laut, dan seseorang tidak dapat memulai pembantaian di sini atau hewan yang tak terhitung jumlahnya akan mengejarmu. Petik 2. Pemimpin divisi skeletal terbangun oleh gangguan. Zhao Feng tahu bahwa itu dia F***. Aku akan kabur duluan. Dengan pemimpin divisi skeletal memberinya arah, Zhao Feng terbang lebih tinggi dan menghindari binatang buas itu, tapi dia tidak bisa terbang terlalu tinggi. Ada angin menakutkan di atas yang bisa merobek sovereigns bahkan menjadi beberapa bagian. Lebih jauh, yang lebih tinggi pergi, semakin tipis kabut itu, dan seseorang akan menghadapi api terik dari gagak emas kuno. Bahkan para ahli Void Dewa Realem akan berubah menjadi abu jika mereka harus menghadapi cahaya dari gagak emas kuno secara langsung. Manusia, di mana kamu mencoba lari? Seekor binatang yang terlihat seperti manusia berbicara dalam bahasa manusia dan memegang tombak di satu tangan. Kiyu, Zhao Feng tidak repot-repot membalas saat dia menyerang lebih dari 1000 mil jauhnya dan mencoba yang terbaik untuk tidak bertarung, hanya kemudian jumlah hewan buas itu berkurang. Yuan Qi di sini terlalu kurus. Manusia tidak bisa bertarung di sini untuk waktu yang lama. Petik 2. Zhao Feng merasa bahwa itu kekuatan sejatinya habis cukup cepat. Ini berarti dia harus bergantung pada Primal Crystal Stone untuk membantunya pulih. Pada saat yang sama, sebuah perahu dengan panjang sekitar 10 meter muncul belasan mil di belakang Zhao Feng. Warna perahu itu sangat mirip dengan lautan dan sepertinya menyatu dengannya. Ini berjalan tanpa suara dan tidak bisa dirasakan. Bos, sepertinya ada dungu di depan dengan kultivasi dari True Reng tahap akhir. Dia berani masuk ke lautan tanpa batas sendirian. Petik 2. Beberapa tokoh jahat muncul di pesawat. Melihat baju kotor bocah itu, merampoknya.
Kami mungkin tidak akan mendapatkan apapun dan bahkan mungkin mengungkapkan lokasi kami. Petik 2. Zhao Feng menghela nafas setelah melarikan diri. Tuan, sekelompok bajak laut telah mengunci kami. Pemimpin divisi skeletal berkata dari dalam 10.000 hantu Pearl Pirates. Zhao Feng tidak terlalu memperhatikan lingkungannya sebelumnya. Setelah mendengar itu dan berkonsentrasi, dia bisa merasakannya. Perasaannya pingsan karena dia mengandalkan sense spiritualnya, karena dia masih tidak berani dengan mudah menggunakan eye spiritual dewa. Bajak laut di lautan tanpa batas sering merampok pengusaha dan beberapa jenis orang lain, tetapi sepertinya mereka tidak berencana untuk pindah padamu. Pemimpin divisi skeletal memiliki ekspresi aneh saat berbicara. Karena itu khusus dalam Dao of the Soul, sense spiritualnya begitu kuat sehingga bisa mendengar apa yang dibicarakan oleh para perompak. Pembagian skeletal pemimpin tidak tahu apakah harus tertawa atau tersenyum. Bajak laut ini berpikir bahwa itu Zhao Feng terlalu miskin untuk dirampok. Pembagian skeletal pemimpin tidak tahu bagaimana mengekspresikan emosinya saat ini. Kekayaan yang dimiliki Zhao Feng cukup untuk membuat matanya menjadi merah. Mengesampingkan senjata warisan bumi Great dan 10.000 hantu Pearl, hanya bahan baku pada dirinya melampaui klan bintang 1 normal. Sebelum mereka pergi, Zhao Feng mengumpulkan banyak sumber daya dari Purple Saint Ruins dan mengisi cincin interspatialnya. Para bajak laut ini tidak akan pernah berpikir bahwa itu kekayaan yang dimiliki kaum muda ini sebanding dengan ribuan tahun merampok. Pada saat ini, masih ada beberapa binatang yang mengejar Zhao Feng. Menjalankan lari, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan mulai melarikan diri melalui udara. Peta Kepulauan Tianlu sekali lagi muncul di pikirannya. Tempat ini berada di dalam wilayah 8 Desolate Mountain. Mata Zhao Feng memandang ke depan, tapi sayangnya, dia tidak bisa melihat sangat jauh tanpa menggunakan mata kirinya. Perahu abu-abu di belakangnya diam-diam bepergian dengan kecepatan stabil. Perahu itu terbuat dari bahan yang sangat keras. Serangan dari binatang biasa tidak akan bisa melemahkannya. Setidaknya ada beberapa lusin kamar di dalam perahu, dan diskusi sedang berlangsung di salah satu kamar. Bos, bocah itu terbang di rute yang sama dengan kita. Apakah dia akan mengganggu rencana kami? Petik 2. Seorang pria berwajah bekas luka bertanya. Karena dia tidak tahu apa yang baik untuknya, kita harus mengirim beberapa saudara dan menyingkirkannya. Daging seekor nyamuk masih daging. Petik 2. Beberapa bajak laut mulai tidak sabar. Pada saat ini, Zhao Feng terbang di depan mereka telah menarik perhatian mereka. Jarak Zhao Feng ke kapal mereka sangat dekat. Tahan sebentar lagi. Di kepala kursi ada seorang pemuda berpakaian biru. Dia sangat tampan dan bertentangan dengan tampilan bajak laut yang biasa. Pemuda berpakaian biru berpikir sejenak sebelum ekspresinya berubah buruk. Ada terlalu banyak binatang di sekitar, dan bahkan ada aura dari beberapa binatang sovereign sebelumnya. Jika penghambat ini memengaruhi rencana kami, bahkan membunuhnya 10.000 kali tidak akan cukup dengan hukuman. Petik 2. Sebagian besar bajak laut menghina Zhao Feng, tetapi mereka tidak tahu apakah harus membunuhnya atau tidak. Zhao Feng terbang sesuai dengan peta di pikirannya, tapi yang membuatnya terdiam adalah bahwa itu bajak laut terus mengikutinya. Bahkan divisi skeletal leader tidak mengerti. Saat ini, semua bajak laut sudah masuk ke dalam perahu, jadi mereka tidak berani memata-matai mereka. Setelah terbang-terbang selama puluhan ribu mil, garis besar gunung besar muncul. Yang lebih tinggi berada di samudera tanpa batas, yang lebih jauh di Sae. Itu adalah 8 Desolate Mountain. Zhao Feng merasakan Yuan Qi. Meskipun tidak sehebat benua bunga Azure, itu masih beberapa kali lebih baik daripada lautan tanpa batas. Menurut peta, 8 Desolate Mountain adalah satu-satunya tempat di mana manusia bisa hidup dalam beberapa juta mil, dan itu dianggap sebagai lokasi pengisian bahan bakar. Ada banyak pulau yang bahkan lebih kecil dari benua bunga Azure di lautan tanpa batas. Ada padang pasir, gunung, rawa, 8 Desolate Mountain adalah area yang penuh dengan gunung, dan itu adalah ukuran area cloud. Pada waktu bersamaan, bos, targetnya muncul. Ekspresi bajak laut sedikit berubah, dan pemuda berbaju biru mengangguk, kami akan menyerang setelah kami sedikit lebih dekat. Kita akan menghabisi bocah itu juga. Pria berwajah bekas luka itu menjilat bibirnya. Kapal abu-abu itu melaju sedikit. Zhao Feng merasa bahwa itu sedikit tidak biasa. Tidak hanya perompak yang mempercepat, sebuah perahu biru gelap juga muncul di depannya. Perahu biru gelap itu setinggi 3 lantai, dan dia merasakan beberapa aura realis inti asal setengah langkah saat dia mendekat.
Aura ini sepertinya memperingatkan Zhao Feng. Hahaha, sebuah tingkat benar-benar tahap akhir Tuan Prajurit berani untuk menjelajah melalui lautan tak terbatas sendirian. Petik 2. Bisakah bocah itu menjadi tuan muda yang tersesat? Beberapa tokoh muncul di perahu biru gelap, dan mereka menunjuk Zhao Feng dengan ekspresi ceria. Itu jelas pemandangan langka untuk melihat kru Dewa Reng bepergian melintasi lautan tanpa batas sendirian. Di atas kapal biru gelap, seorang penatua berdiri di depan. Depan-depan, di sebelahnya ada beberapa setengah inti realem. Berdaulat, Zhao Feng merasakan gumpalan energi mental dari yang lebih tua, tetapi tatapan yang terakhir hanya samar-samar mengamati Zhao Feng tanpa membayar banyak perhatian. Pulau terdekat adalah puluhan juta mil jauhnya. Kultivasinya sama dengan milikku, tetapi dia sudah dapat melakukan perjalanan melintasi samudera tanpa batas. Luar biasa. Suara seorang gadis muda terdengar. Seorang gadis muda yang tampak rata-rata muncul di sebelah Sovereign dan menatap Zhao Feng dengan kekaguman. Angka tawa itu menegang. Itu benar-benar tidak biasa untuk tahap benar-benar tingkat akhir yang sangat kecil untuk dapat melakukan perjalanan sejauh ini di lautan tanpa batas sendirian. Pemuda ini pasti punya masalah. Mata para ahli yang lebih tua berbinar-binar ketika mereka menjadi waspada dan curiga. Zhao Feng baru saja akan berkeliling perahu dan hampir memutar matanya ketika dia mendengar itu, tapi niat membunuh dingin muncul dari belakang. Perahu abu-abu itu melaju dan menuju. Yang berdaulat sudah menemukan bahwa itu ada sesuatu yang aneh tentang keberadaan Zhao Feng dan menggunakan sense spiritualnya. Semua orang, hati-hati, Pirates. Petik 2. Ekspresinya berubah secara dramatis saat dia mengamati area tersebut dengan sense spiritualnya. Lebih dari selusin angka langsung muncul di perahu. Sudah kubilang ada yang salah dengan bocah itu. Bocah itu mungkin adalah pencari bakat untuk para bajak laut. Para ahli, termasuk yang berdaulat, semuanya memandang Zhao Feng dengan dingin, tetapi dia tidak penting saat ini. Puluhan tokoh ganas melayang dari perahu abu-abu. Pemimpin adalah seorang pemuda berbaju biru yang membawa kekuatan yang tak tertandingi dengannya. Tanpa ragu, ia telah mencapai real core origin. Tidak baik, itu adalah Blue Lightning Pirates. Petik 2. Hati lelaki tua itu jatuh, dan dia menarik napas dalam-dalam saat dia melihat pemuda berpakaian biru berpakaian dengan kewaspadaan. Blue Lightning Pirates, salah satu dari 10 kelompok bajak laut terbesar di sekitar 8 Desolate Mountain. Petik 2. Kekacauan pecah di kapal biru gelap. Dari puluhan angka from Blue Lightning Pirates, yang terlemah dari mereka telah mencapai puncak kru Dewa Reng, dan ada 5 atau 6 core realms setengah langkah. Kelompok di kapal pertahanan masuk ke formasi, tetapi bajak laut memiliki keuntungan baik dalam jumlah dan kekuatan. Arg, begitu kedua kekuatan itu berbenturan, jeritan kesakitan datang dari para pembela. Blue Lightning Pirates, tolong hentikan. Tidak ada yang penting di kapal ini. Jika Anda menginginkan sesuatu, kita bisa membicarakannya. Tidak perlu bertarung. Petik 2. Penatua Sovereign mencoba untuk menghentikan kekerasan. Biasanya, bajak laut hanya menginginkan harta. Selama kapal-kapal keliling membayar harga, mereka akan aman. Hehe, Pak Tua, kami tidak menginginkan uang. Selama kamu menyerahkan Lady Lulan Zishui, kami bisa membiarkanmu hidup. Petik 2. Pemuda berbaju biru tersenyum. Lady Lulan, bagaimana kamu tahu? Penatua Sovereign terkejut dan hatinya jatuh. Pemuda berbaju biru tersenyum pada gadis yang tampak rata-rata di samping tetua. Mustahil, Penatua berbicara dengan nada dingin, bahkan jika aku mati, aku akan mengirim Lady Lulan ke Pure Moon Spiritual Sect. Harapan keluarga Lulan bersandar padanya. Petik 2. Bunuh semuanya, tangkap Lulan Zishui hidup-hidup. Petik 2. Para pemuda berbaju biru memerintahkan. Kedua pasukan mulai bertarung sekali lagi. Jadi begitulah, Zhao Feng akhirnya mengerti mengapa para perompak tidak menyerangnya, tetapi dia tidak memiliki bisnis apapun dalam masalah ini. Zhao Feng diam-diam mencoba berkeliling. ZZZ, anak nakal, kamu pikir kamu bisa kabur dari Blue Lightning Pirates? Petik 2. Seorang pria berwajah bekas luka yang ganas dan dua lainnya peringkat kru Dewa Reng dibebankan ke arah Zhao Feng. Pertempuran pecah antara dua kekuatan, dan bajak laut memiliki keunggulan absolut saat mereka mengepung kapal. Peng, kedua Sovereigns bertempur di udara, menyebabkan gelombang kejutan menyapu jarak lebih dari selusin mil. Air Lightning Infinity, pemimpin bajak laut berpakaian biru menembakkan balok-balok air dan kilat. Ledakan, ledakan, orang tua yang mengenakan pakaian multiwarna melawan, tetapi serangannya melemah dan diserap oleh balok-balok air dan kilat.
Serangan Water Lightning Infinity kemudian membentuk pusaran air yang kacau. Bam! Sang tetua didorong mundur beberapa langkah. Hehe, laporannya benar. Old Man Huang, Anda hanya berada di ranah Small Origin Core tingkat menengah. Bahkan jika Anda tidak terluka, Anda tidak akan menjadi pasangan saya. Petik 2. Pemuda berbaju biru dengan mudah menekan yang lebih tua. Yang terakhir terluka dan hanya pada 70-80% dari puncaknya. The Origin Core Realm terbagi menjadi Small Origin Core Realm dan Great Origin Core Realm, yang keduanya terbagi menjadi awal, tengah, dan tahap akhir. Zhao Feng menyaksikan kedua Sovereigns yang bertempur. Penatua dalam pakaian berwarna-warni berada di tahap menengah Small Origin Core Realm, hampir sama dengan pemimpin divisi skeletal, sedangkan bajak laut dengan warna biru telah mencapai tahap akhir Small Origin Core Realm. Dalam hal keterampilan dan kekuatan, bajak laut berada di atas angin. Yang paling menarik Zhao Feng adalah undang-undang Water Lightning yang dikultivasikan oleh bajak laut. Penangkal petir, penangkal petir, penangkal petir, semuanya terkait dengan lightning. Penemuan petir angin Zhao Feng menempatkan kepentingan yang lebih besar pada kecepatan dan pelanggaran sementara undang-undang Water Lightning bajak laut berfokus pada pertahanan dan pelanggaran. Bocah, beraninya kamu tidak memperhatikan. Laki-laki yang berwajah bekas luka dan dua bajak laut lainnya menuduh. Pemuda di depan mereka bahkan tidak peduli dengan mereka, dan dia bahkan punya waktu luang dan energi untuk menyaksikan dua pertarungan penguasa. Haha, ini mungkin pertama kalinya bocah ini memasuki samudera tanpa batas. Dia mungkin belum melihat banyak. Petik 2. Salah satu puncak peringkat dewa sejati mengatakan dengan nada meremehkan. So. Mereka bertiga dengan cepat mengepung Zhao Feng. Salah satu puncak True Dewa Rangs memegang cambuk perak yang bersiul di sekeliling Zhao Feng. Senjata tingkat spiritual puncak tier. Zhao Feng sedikit terkejut. Kekuatan bajak laut ini lebih besar dari yang diharapkannya. Kita harus tahu bahwa itu wakil patriark sekte darah besi hanya memiliki senjata spiritual kelas tinggi. The Will of Light and Darkness mungkin sebanding dengan senjata kelas spiritual tingkat tertinggi. Di sisi lain, seorang bajak laut normal sudah memiliki senjata tingkat spiritual tingkat puncak. Namun, memikirkannya, persyaratan minimum untuk melakukan perjalanan melintasi samudera tanpa batas adalah menjadi True Dewa Rank, dan jika para perompak ini memiliki kekuatan untuk merampok orang yang bepergian mengatakan laut, mereka tidak akan terlalu lemah. Kiu, cambuk perak bersiul di sekitar Zhao Feng dan menghalangi jalannya mundur. Hanya satu perompak yang menyerang. Dua lainnya sepertinya ada di sana hanya untuk menonton pertunjukan yang bagus. Sudah jelas bahwa itu mereka berpikir bahwa itu satu orang akan cukup untuk membunuh Zhao Feng. Alasan ketiganya datang adalah karena mereka waspada terhadap kecepatan Zhao Feng. F***off. Zhao Feng tidak menghindar atau menghindar saat cambuk melintas, dia hanya mengirim riak angin dan petir di area seluas 100 yard. Bajak laut penyerang itu mendengus dengan dingin, tetapi segera merasakan tubuhnya mati rasa. Wah, sebelum dia bisa bereaksi, kilatan tajam petir menembus tubuhnya. Ark, kacang polong benar Dewa Reng berteriak saat dia mati. Adegan ini menyebabkan hati pria berwajah bekas luka dan lain-lain peringkat True Dewa Reng untuk melompat. Sangat cepat, mereka linglung. Mereka berpikir bahwa itu mereka dapat membunuh retard ini dengan mudah, tetapi salah satunya tewas dalam sekejap sebagai gantinya. Awas, Wind Lightning bocah ini sangat dalam. Pria berwajah bekas luka itu melepaskan aura Real Core Origura setengah langkahnya. Keduanya memiliki ekspresi serius dan tidak lagi berani meremehkan lawan mereka. Bahkan pria berwajah bekas luka, yang telah mencapai setengah Core Realm, tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh puncak True Dewa Reng dalam satu gerakan seperti yang dilakukan Zhao Feng. Menyerang, pria berwajah bekas luka dan bajak laut lainnya saling memandang sebelum mereka berdua menagih. Pukulan kuat dari setengah inti realm yang setengah langkah dan puncak True Dewa Reng menyelimuti Zhao Feng. Kekuatan seperti itu sudah cukup untuk membunuh True Dewa Reng yang normal dengan mudah. Menghela nafas, desahan lembut datang dari dalam 10,000 Gospel. Pemimpin divisi skeletal merasa kasihan terhadap bajak laut ini. Lebih dari beberapa penguasa telah meninggal di tangan Zhao Feng. Bahkan jika Zhao Feng tidak menggunakan garis mata-matanya, dia tak tertandingi melawan orang-orang di bawah asal inti realm. Serangan kedua perompak itu benar-benar luput. Ark, puncak lainnya True Dewa Reng menjerit saat dia terpotong dua. Bekas luka yang tersisa mengambil nafas dingin. Kecepatan yang diperlihatkan pemuda ini bahkan lebih cepat dari setengah inti realm. Apa yang sedang terjadi?
Kematian dua bajak laut membangkitkan perhatian orang lain. Bahkan pemimpin bajak laut itu melirik. Namun, sebelum mereka tahu apa yang sedang terjadi, Zhao Feng sudah menyerang ke arah pria berwajah bekas luka. Suara mendesing, itu masih kilatan angin dan kilat yang mengandung cahaya ungu samar, yang menyebabkan banyak makhluk gemetar gelisah. 8 pemotongan Sky Ceiling Fist. Pria berwajah bekas luka itu menggunakan gerakan terkuatnya dengan seluruh kekuatannya, mendorong keluar 8 tinju yang tampaknya menutup seluruh area. Seseorang harus mengakui bahwa itu kekuatan yang dihadapi oleh orang yang memiliki bekas luka yang dihadapi sudah melebihi Timo dan banyak Original Core setengah langkah lainnya dari benua bunga Azure. Tapi di depan angin dan petir itu, teknik kuatnya benar-benar hancur. Ark, tubuh pria berwajah bekas luka itu diiris menjadi dua dan mulai merokok. Adegan ini menyebabkan hati kedua pasukan melompat. Pemuda itu begitu kuat, kedua belah pihak mengungkapkan rasa hormat, kagum, dan takut. Hanya dalam sekejap, setengah langkah Realm Core dan 2 puncak True Dewa Ranks terbunuh oleh pemuda itu. Pemuda itu tidak sederhana. Saya jenius teratas dari 8 Desolate Mountain, tapi saya tidak bisa dibandingkan dengannya. Petik 2. Lulan Zishui di atas kapal tertegun dan tidak bisa tenang. Hilangnya 3 perompak meningkatkan perhatian pemimpin bajak laut itu. Itu teknik pemuda, mungkinkah? Petik 2. Pemimpin bajak laut itu terkejut dengan situasinya. Tidak hanya Zhao Feng kuat, hukum Wind Lightning-nya menarik perhatian pemimpin bajak laut. Dia dikultivasikan dalam hukum Water Lightning, tetapi dia tahu bahwa itu tekniknya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Zhao Feng. Hong San, Jiao Si. Petik 2. Pemimpin bajak laut membuat batuk sovereign lainnya keluar darah saat dia memberi perintah kepada 2 ahli. Bos, kami akan menghentikan bocah itu. 2 aura kuat mundur dari regu menyerang. Salah satunya adalah seorang penatua dengan tongkat berjalan sementara yang lain adalah laki-laki jelek yang mengenakan semacam kulit khusus. Kultivasi dari kedua orang ini juga telah mencapai setengah langkah asal realem, baura mereka lebih kuat daripada pria bermuka bekas luka dari sebelumnya. Nak, beraninya kamu membunuh saudara kita. Saya akan mengulitimu lapis demi lapis. Petik 2. Pria jelek itu tertawa dengan tatapan seram saat dia mengeluarkan sepotong pisau merah hitam. Potongan pedang itu memiliki mata pisau yang memiliki aura kelas bumi dan memenuhi daerah itu dengan tekanan. Sepotong senjata kelas bumi, murid Zhao Feng menyusut. Tongkat berjalan dari sesepuh itu memiliki aura antara kelas spiritual tingkat puncak dan kelas bumi tingkat rendah. Senjata palsu bumi kelas, pemimpin divisi skeletal di 10.000 hantu parl berseru. Zhao Feng telah mendengar tentang senjata palsu bumi kelas. Mereka adalah senjata yang terbuat dari potongan senjata kelas bumi. Meskipun kekuatan mereka tidak sebesar senjata Earth Grade sejati, mereka sepenuhnya lengkap. Junior, mati. Sang sesepuh yang memegang tongkat berjalan dan pria jelek itu menyerang pada saat yang bersamaan, dan kekuatan 2 benda kelas bumi sepertinya mengendalikan dunia. Ekspresi Zhao Feng akhirnya berubah karena ia ditargetkan oleh 2 aura kelas bumi. Kombinasi dari keduanya dapat melawan Sovereign untuk sementara waktu. Angin-angin Zhao Feng bersinar dengan warna ungu yang lebih kuat. Zhao Feng menaikkan kecepatannya ke tingkat yang benar-benar baru. Boom, angin puting beliung dan kilat mulai terbentuk, dan itu berisi aura kehancuran. Tetua dengan tongkat berjalan dan pria jelek itu tidak takut sama sekali ketika mereka bekerja sama untuk menghancurkan tornado. Namun, pada saat yang sama, sosok mempesona menerobos dan menyerang balik. Purple Destruction, Wind Lightning Whip. Sebuah cambuk berwarna biru muda dan belasan yard panjang diringkas di tangan Zhao Feng dan melesat di udara. Bam, cambuk dengan aura Destruction bentrok dengan 2 bajak laut. Teknik apa yang dilakukan bocah kultivasi ini? Kekuatan tempurnya mengerikan. Petik 2. Kedua perompak tercengang. Mereka memiliki senjata kelas bumi dan senjata kelas bumi palsu dan mereka bahkan tidak memiliki tangan atas. Purple Destruction Wind Lightning. Mungkinkah itu warisan Kaisar Wind Lightning yang legendaris? Petik 2. Di sisi lain, pemimpin bajak laut dengan warna biru benar-benar terfokus pada Zhao Feng. Mungkinkah itu warisan-warisan angin Kaisar yang legendaris? Pemimpin bajak laut dengan warna biru sekarang sepenuhnya fokus pada pertarungan Zhao Feng. Dia dikultivasikan dalam hukum Water Lightning, jadi dia mengerti legenda tertentu sampai taraf tertentu. Ada banyak legenda di Samudera Chang tentang orang-orang yang mengkultivasikan hukum yang berhubungan dengan petir, dan Kaisar Angin Petir adalah salah satu dari mereka yang ahli. Puluhan ribu tahun yang lalu, Kaisar Angin Petir memerintah dengan kecepatannya.
Pemimpin bajak laut tahu tentang warisan angin petir, dan dia curiga bahwa itu pemuda di depannya telah menerima bagian dari warisan itu. Kecepatan bocah ini melampaui normal setengah langkah Origin Core Realms, dia menggunakan Purple Destruction, dan dia dapat bertarung melawan Hong San dan Jiao Xi, dan keduanya bahkan telah memblokir Sovereign sebelumnya. Hanya warisan terbaik yang bisa memungkinkan hal semacam itu. Petik 2. Pemimpin bajak laut menjadi lebih percaya diri dalam tebakannya, dan keserakahan muncul di dalam hatinya. Dia tidak bisa mengendalikan kegembiraan di dalam hatinya. Ini adalah warisan seorang kaisar. Selain itu, Kaisar Angin Petir tidak hanya sembarang Void Dewa Realm Emperor, dia memiliki kecepatan yang tak tertandingi. Purple Destruction, Wind Lightning Whip. Zhao Feng menggunakan teknik Wind Lightning-nya untuk mendapatkan keuntungan kecil melawan dua lawannya. Hentikan dia, Penatua dengan tongkat berjalan dan pria jelek itu semakin terkejut. Mereka bahkan tidak berpikir untuk membunuh Zhao Feng lagi, mereka hanya mencoba untuk menghentikannya. Kekuatan pertempuran dari keduanya bersama-sama bahkan sedikit lebih kuat daripada Lu Tianyi sebelum dia mencapai Real Core Originum. Ekspresi Zhao Feng berubah. Jika dia tidak menggunakan gerakan membunuh apapun, dia tidak akan dapat menyelesaikan keduanya dengan sangat cepat. Namun, dia tidak terburu-buru. Meskipun dia telah memahami 1/5 dari petir berwarna ungu, dia tidak memiliki banyak pengalaman pertempuran dalam menggunakannya. Keduanya sempurna baginya untuk menguji semuanya. Dia tidak ingin menggunakan tombak Imperial S, hantu Korskers Arai, atau pemimpin divisi skeletal untuk menyelesaikannya dengan sangat cepat. Selama pertarungan, Zhao Feng terus menguji teknik Purple Destruction Lightning-nya. Qiu, sosok Zhao Feng melintas di udara dan aura Purple Destruction Lightning menjadi lebih kental. Dia lebih cepat dari dua bajak laut bahkan tanpa menggunakan Wings of Wind dan Lightning. Seiring waktu berlalu, si Penatua dengan tongkat berjalan dan pria jelek itu semakin tertekan. Pada saat yang sama, kapal yang bertahan itu belum lolos dari bahaya, tetapi setelah Hong San dan Jiao Xi dikerahkan di tempat lain, mereka bisa bertahan untuk sementara waktu lebih lama. Namun, yang lebih tua dalam pakaian berwarna-warni berada dalam bahaya. Old Man Huang, jika kamu bertarung sedikit lebih lama, kamu tidak akan bisa melarikan diri lagi. Ekspresi pemimpin bajak laut dengan warna biru itu suram. Penatua Sovereign ini kembali menyerangnya, dan dia khawatir Zhao Feng akan melarikan diri. Kecepatan Zhao Feng jauh lebih cepat daripada dua lawannya, jadi dia bisa melarikan diri tanpa kesulitan. Di sisi lain, itu tidak mudah untuk membunuh Sovereign dalam waktu singkat, bahkan jika itu adalah yang terluka. Keuntungan Zhao Feng menjadi lebih besar dan lebih besar. Dalam pikirannya, dunia angin dan petir yang compang camping muncul dalam berbagai bentuk. Zhao Feng memahami petir berwarna ungu, memahami lebih banyak detail kecil. Purple Destruction, angin snake-snake dance. Angin Zhao Feng whip-whip menjadi lebih dan lebih kental, dan itu mulai berperilaku seperti ular, lincah dan cepat. Tampaknya seolah-olah ular yang terbuat dari angin dan petir sedang melambai-lambai oleh Zhao Feng. Boom, tetua dengan tongkat dan pria jelek itu dipukuli. Energi mental Sovereign level Zhao Feng sedang menggali potensi warisan angin petir. Mari kita selesaikan ini segera. Zhao Feng meningkatkan serangannya saat ia memanfaatkan niat seorang Sovereign. Meskipun ia telah memotong ikatannya dengan kalajengking, 3 sekte telah menangkapnya. Tidak baik, kembali mendekati perahu, ekspresi pemimpin bajak laut berubah secara dramatis. Di pandangannya, pemuda mulai mendorong kembali 2 bajak laut. Arg, Penatua dengan tongkat berjalan dan pria jelek itu menjerit ketika tubuh mereka menjadi hangus. Serangan Zhao Feng mengandung kekuatan destruction, yang sangat membatasi kemampuan pemulihan. Hanya dalam waktu singkat, kedua bajak laut menjadi lebih terluka saat mereka mulai mundur, tapi bagaimana bisa kecepatan mereka dibandingkan dengan Zhao Feng? Pria jelek itu melolong ketika salah satu kakinya tertangkap oleh angin lightning whip dan mulai memutarbalikkan. Retak, dia menyerah pada kaki itu dan membakar sumber roh sejatinya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Qiu. Sosok Zhao Feng melintas sekali lagi, dan cambuknya mendarat di punggung tongkat Penatua. Wah, Penatua dengan tongkat berjalan meludahkan seteguk darah saat dia didorong kembali ke 100 meter. Tolong aku, kedua perompak mulai berlari. Jika tidak, mereka akan kehilangan nyawa mereka. Zhao Feng tidak mengejar salah satu dari mereka dan terbang ke arah lain sebagai gantinya. Kedua belah pihak terkejut. Zhao Feng tidak membantu salah satu dari kedua belah pihak setelah melukai 2 bajak laut. Anak nakal, berhenti. Pemimpin bajak laut tidak bisa menahannya lagi dan meraung. Pada titik ini,
dia harus mengambil keputusan yang sulit. Jika dia meninggalkan Penatua Sovereign, para perompak akan dibantai. Selanjutnya, jika dia mengejar Zhao Feng, dia mungkin harus menghadapi serangan kedua Zhao Feng dan Penatua Raja pada saat yang sama. Dengan kekuatan Zhao Feng, jika dia bekerja sama dengan sesepuh Sovereign, situasinya tidak akan sangat baik bagi pemimpin bajak laut. Siapa yang tahu teknik tersembunyi apa yang dimiliki Zhao Feng? Setelah semua, ia mewarisi teknik Wind Lightning Emperor. Namun, jika dia membiarkan Zhao Feng pergi, dia mungkin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan warisan angin petir. Adik laki-laki, bajak laut ini adalah musuh bagi kami berdua. Jika kami bekerja sama dan mengalahkan mereka, saya akan sangat berterima kasih. Petik 2. Tetua Sovereign juga berteriak. Mendengar itu, ekspresi pemimpin bajak laut berubah. Setelah Zhao Feng bergabung dengan pihak lain, situasinya akan berubah menjadi buruk. Tanpa diduga, Zhao Feng tidak mendengarkan salah satu dari mereka. Logikanya, jika Zhao Feng diserang oleh bajak laut, dia harus memilih untuk membantu Penatua Sovereign. Jika Anda dapat membantu kami, saya akan menyetujui semua tuntutan Anda, dan keluarga Lulan akan membalas Anda. Suara ringan datang dari perahu. Pemilik suara ini adalah Lulan Zishui. Pada saat ini, penampilan Lulan Zishui telah menjadi salah satu keindahan ekstrim. Lady Lulan, teman dan musuh sama-sama linglung. Dalam kabut, memiliki kecantikan seperti dia menemani Anda akan sangat menggetarkan hati. Saya akan menyetujui semua tuntutan Anda, juga sangat memikat. Sayangnya, dia tidak berbicara kepada siapapun dari mereka. Namun, pemuda itu tetap tanpa emosi dan pergi. Kedua belah pihak terkejut. Anak ini tidak bereaksi terhadap Lulan Zishui. Ada yang salah. Para perompak menyadari ada sesuatu yang salah. Zhao Feng tidak menuju ke arah Gunung Desolate 8, ia menuju arah sebaliknya. Kiyu, Zhao Feng berubah menjadi beruntun dari Wind Lightning yang mendekati kapal abu-abu, kapal bajak laut Blue Lightning Pirates. Arg, hanya bajak laut di tahap awal dan True Dewa Rank tahap akhir yang tertinggal di kapal. Bam, Zhao Feng mendarat di dek. Tuan, kapal ini memiliki kualitas yang sangat tinggi dan pertahanannya sangat kuat. Jika saya benar, kapal ini bisa menyelam ke laut dan bahkan mengubah tampilannya. Petik 2. Di dalam 10.000 hantu mutiara, pemimpin divisi skeletal sangat puas. Zhao Feng merawat bajak laut yang tersisa tanpa usaha apapun. Hehe, selama seseorang memiliki batu kristal primal cukup dan cukup penolong, mereka dapat dengan mudah melakukan perjalanan melintasi samudera tanpa batas. Mereka yang berada di kapal bisa menghabiskan lebih banyak waktu di kultivasi. Petik 2. Pemimpin divisi skeletal menjelaskan, karena mereka membutuhkan beberapa pelaut, Zhao Feng meninggalkan beberapa bajak laut hidup-hidup. Kenyataannya, ini semua ide pemimpin divisi skeletal, dan Zhao Feng tergerak olehnya. Lagi pula, tidak mudah terbang begitu lama. Dia harus menemukan istana langit Saint Qin yang berada di wilayah lain. Dia membutuhkan sebuah kapal. Pencuri yang tidak tahu malu. Pemimpin bajak laut hampir meledak karena marah. Kekhawatiran yang dia miliki sebelumnya sama sekali tidak berguna. Tidak hanya Zhao Feng tidak bergabung dengan yang lebih tua, ia mencuri kapal mereka. The Blue Lightning Pirates mulai mengutuk. Menjadi bajak laut, mereka tidak pernah mengira bahwa itu mereka akan dijarah. Di atas lautan tanpa batas, kedua pihak berhenti ketika mereka melihat Zhao Feng mencuri kapal perompak. Pencuri yang tidak tahu malu. Hentikan dia, kami tidak bisa membiarkan Blue Sea Sky Ship mendarat di tangannya. Petik 2. Para bajak laut mulai mengutuk. Di sisi lain, Lulan Zishui dan perusahaan linglung dengan tindakan Zhao Feng. Keberanian pemuda itu terlalu besar. Dia bahkan berani mencuri kapal Blue Lightning Pirates. Petik 2. Blue Lightning Pirates adalah salah satu dari 10 kelompok bajak laut terbesar di sekitar 8 Desolate Mountain, dan banyak pengusaha yang takut akan nama mereka. Meskipun kekuatan tempur mereka tidak terlalu kuat, kelincahan dan siluman mereka melampaui sebagian besar lainnya, yang merupakan keuntungan terbesar mereka. Blue Sea Sky Ship memiliki beberapa ratus tahun sejarah dan merupakan salah satu kapal terbaik di sekitar 8 Desolate Mountain. Itu cepat, diam-diam, dan memiliki pertahanan yang kuat. Konyol, pemimpin bajak laut yang biasanya tenang marah. Blue Sea Sky Ship adalah aset terbesarnya. Jika dicuri, mereka tidak lagi menjadi salah satu dari 10 kelompok bajak laut terbesar. Water Lightning Surga Flipping Tangan. Pemimpin bajak laut berbaju biru menyodorkan tangan besar yang menyebabkan udara berputar. Wah,
Penatua Sovereign yang sudah terluka dikirim terbang oleh Water Lightning Heaven Flipping Hand. Bocah, beraninya kau menaruh matamu di kapalku. Wajah pemimpin bajak laut mulai menjadi dingin. Pada saat ini, dia tidak lagi terganggu dengan yang lebih tua dan dibebankan kembali ke kapalnya. Mundur, bunuh pencuri itu dan kembalikan kap kita. Petik 2. Pemimpin bajak laut memerintahkan saat dia memimpin bajak laut menuju Zhao Feng. Blue Sisi Sky Ship adalah fondasi mereka, itu tidak bisa hilang. Selanjutnya, bocah itu mungkin telah menerima warisan Kaisar Angin Petir. Tetua Sovereign dalam pakaian berwarna-warni sangat terkejut. Pemimpin bajak laut itu bisa membunuhnya terlebih dahulu dan kemudian mengejar Zhao Feng. Kelompok di atas kapal itu terpesona. Pemimpin bajak laut memutuskan untuk mundur dan menyerang Zhao Feng sebagai gantinya. Hehe, bocah itu tidak membantu kami lebih awal. Sekarang giliran dia. Petik 2. Beberapa orang mulai sombong, dan yang lainnya setuju. Paman Huang, pemuda itu sangat berbakat dan berkuasa. Jika kami bekerja sama dengannya, kami memiliki peluang 40-50% untuk melawan para perompak. Jika tidak, Blue Lightning Pirate akan kembali. Petik 2. Lulan Zishui menganalisa dan berkata dengan nada rendah. Terus terang, dia tidak suka bagaimana Zhao Feng tidak datang membantu mereka juga, tetapi dalam skenario saat ini, solusi terbaik adalah bagi mereka untuk bekerja sama dengan Zhao Feng. Zishui, Penatua Sovereign menggelengkan kepalanya dengan getir dan mengirim pesan melalui perasaan spiritualnya, bahkan jika kita bekerja sama dengan pemuda itu, kita akan tetap mati. Satu-satunya jalan untuk bertahan hidup adalah melarikan diri kembali ke 8 Gunung Desolate dan menyerah pada orang lain. Petik 2. Mendengar itu, ekspresi Lulan Zishui berubah secara dramatis saat dia memandang tua dengan tak percaya. Jelas bahwa itu lukanya lebih buruk dari yang dibayangkannya. Dia dengan paksa menekan mereka sekarang. Serangan terakhir dari Blue Lightning Pirate melukai pondasinya. Menyerah pada orang lain, Lulan Zishui mulai ragu. Jika mereka tidak melakukannya, Penatua Sovereign kemungkinan besar akan mati, dan pada saat itu, tidak ada yang akan mampu bertahan hidup. Zishui, kembalilah bersamaku ke Gunung Desolate 8 sementara anak itu mengulur-ulurnya. Penatua Sovereign menyeka darah dari mulut-mulutnya dan mendarat di depan Lulan Zishui. Apakah ada? Tidak ada harapan sama sekali. Lulan Zishui memandang ke arah pemuda itu. Saat ini, pemimpin bajak laut Let yang lain dan dibebankan pada Zhao Feng. Anehnya, pemuda itu melirik mereka tanpa rasa takut. Kelilingi dia, pemimpin bajak laut merasa seolah ada jebakan dan tidak segera menyerang. Tetua Sovereign jauh juga bingung dengan tindakan Zhao Feng, tapi tentu saja, Zhao Feng yang lebih kuat, semakin bermanfaat bagi mereka. Hati-hati saat menyerang. Pemimpin bajak laut memerintahkan saat dia memanggil gelombang air dan petir yang menghancurkan Zhao Feng. Zhao Feng langsung merasakan kekuatan Power Lightning yang tebal dan padat. Kekuatan Water Lightning terus-menerus dan kuat. Rings of Wind and Lightning. Zhao Feng melompat ke udara dan mengirim gelombang cincin angin petir berwarna biru dan ungu berdenyut ke segala arah. Kedua serangan itu bentrok. Dalam hal pelanggaran, Zhao Feng berada di atas angin. Lightning Destruction Purple ini dan kecepatan ini harus menjadi penangkal petir angin. Untungnya, bocah ini hanya mengerti sedikit. Petik 2. Pemimpin bajak laut ingin menangkap Zhao Feng hidup-hidup, jadi dia hanya menggunakan 60-70% dari kekuatan tempurnya. Boom, lingkaran angin dan kilat Zhao Feng mulai hancur. Kekuatan petir blue petir bajak laut sangat padat dan terus-menerus. Meskipun pewarisan Zhao Feng lebih baik dan memiliki kelebihan dalam kecepatan dan pelanggaran, dia masih tidak bisa melawan bajak laut yang telah dikultivasikan selama beberapa ratus tahun. Kultivasi pemimpin bajak laut adalah sama seperti Penatua Suiyun, alam inti asal akhir tahap akhir. Tanpa menggunakan garis mata-matanya, Zhao Feng hanya bisa bertarung melawan seseorang pada tahap awal Small Origin Core Realm, dan dia mungkin bisa mengulur endang Small Origin Core Realms. Meskipun pemimpin bajak laut dengan warna biru tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia masih menekan Zhao Feng. Tombak Imperial Es. Zhao Feng memanggil sebagian dari kekuatan Ice Imperial Spear, dan dingin kuno menyapu ke arah pemimpin bajak laut. Senjata bumi kelas bumi yang tidak lengkap ini tidak sederhana. Alih-alih panik, pemimpin bajak laut itu senang. Senjata kelas bumi yang tidak lengkap juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Ada senjata tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat atas, dan warisan bumi grade. Sangat disayangkan, jika pemuda itu bekerja sama dengan saya sebelumnya, kami akan memiliki peluang bagus untuk mendorong kembali Blue Lightning Pirates.
Petik 2. Tetua berdaulat itu terkejut dengan kekuatan Zhao Feng, dan juga menyesal. Zhao Feng bisa melawan normal Small Core Realms tahap awal, tetapi kultivasi dan kekuatan Blue Lightning Pirate jauh lebih tinggi. Seiring situasi memburuk, aku harus bisa menekannya dengan Ghost Core Curse Array, atau mungkin. Zhao Feng tidak panik, dia hanya melambaikan tangannya. Sua, kerangka emas dan perak dengan mata menyala muncul, dan aura kematian memenuhi udara. Penguatan tulang, berdaulat, senyum pemimpin pembajak membeku. Dari auranya, Sovereign ini tidak akan terlalu lemah, dan dia bisa merasakan aura senjata kelas bumi. Berdaulat, tetua Sovereign yang hendak mundur tidak bisa membantu tetapi berseru. Di lautan tanpa batas, kebanyakan orang yang bepergian adalah True Dewa Rangs. Oleh karena itu, mereka adalah yang paling sering terlihat. Namun, ketika seseorang mencapai Real Core Originum, itu berbeda. Mereka langka di lautan tanpa batas dan dianggap ahli. Dan sekarang, Zhao Feng telah memanggil seorang Sovereign. Semuanya berubah. ZZZ, saya tidak bekerja cukup lama. Gelap sementara. Petik 2. Cahaya gelap bersinar di sekitar pemimpin divisi skeletal. Itu telah pulih ke puncaknya sejak lama, dan bahkan menjadi lebih kuat di Purple Saint Ruins. 9 tulang yin mematikan telah bergabung ke tulangnya, meningkatkan baik pelanggaran dan pertahanannya. Pemimpin divisi skeletal dibebankan ke arah pemimpin bajak laut. Setiap tinjunya dan telapak tangan menyebabkan aura kematian melonjak. Dengan 9 tulang yin yang mematikan, kekuatannya telah melampaui Sovereigns normal. The Sovereign Spectating terkejut. Dia tidak akan menjadi pertandingan kerangka bahkan jika dia berada di puncaknya. Pemimpin divisi skeletal mengkhususkan diri dalam energi mental dan penguatan tulang, sehingga bisa menyerang dunia fisik dan energi mental. Purple Destruction, Wind Lightning Snake Dance. Ular yang terbuat dari angin dan petir menari-nari di sekitar Zhao Feng dan menggigit pemimpin Blue Lightning Pirate. Menghadapi serangan dari kedua lawan, pemimpin Blue Lightning Pirate mengutuk. Meskipun dia memiliki senjata kelas bumi pendukung juga, itu tidak bisa dibandingkan dengan 9 tulang yin yang mematikan. 9 yin tulang mematikan, pemimpin divisi skeletal memanggil senjata kelas bumi, dan lonjakan tulang perak gelap besar melesat di udara. Arg, beberapa bajak laut True Dewa Rank di dekatnya terbunuh oleh gempa susulan sekecil apapun dari kekuatannya. Pemimpin Blue Lightning Pirate mundur dan mulai bersumpah. Dia harus menghadapi serangan Zhao Feng pada saat yang sama, dan dia sudah terluka ringan dari pertarungannya dengan Penatua Sovereign. Sepertinya kekuatan divisi skeletal pemimpin telah meningkat sedikit. Zhao Feng mengangguk, karena fakta bahwa itu dia tidak bisa menggunakan garis matanya dengan mudah. Pemimpin divisi skeletal adalah senjata terhebatnya saat ini. Oke para jenius, sampai jumpa di bab selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, semoga selalu dimudahkan segala niat, rencana dan urusannya. Wassalamualaikum.